Ibu mau ngomong serius sama kamu, Nak. Sebentar Bu, aku juga mau ngomong sama Ibu. Jadi gini Bu, setelah ayah pulang dari Amerika, kok badannya kelihatan kurus kering gitu ya Bu? Prita tahu tentang HIV, Nak? HIV? Bukannya itu virus yang menular melalui hubungan seksual ya Bu? Ayah kamu tertular HIV, Nak. Loh, maksud itu gimana? Berarti ayah di Amerika tuh sering gonta-ganti pasangan? Prita, dengerin ibu dulu, Nak. Nggak bisa Bu, berarti ayah di sana selingkuh. Prita, Enggak Bu, ayah tuh di sana selingkuh Bu, di Amerika. Prita, apa yang kamu katakan, Nak? Ayah itu selingkuh. Prita, ibu nggak percaya kamu bisa kayak gini, Nak. Rit, makan. Mau makan ya? Enggak, makan ayah aja. Oh, kenapa? Aku nggak mau makan makanan ayah, soalnya aku takut ketularan virusnya ayah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu nggak bisa ngomong gitu sih, Rit, ayah. Dengerin. Ayah itu ke Amerika ya. Itu tujuannya baik loh, buat membantu orang-orang di sana yang nggak bisa berobat. Lagian HIV itu nggak menular segampang itu. Kamu nggak mungkin, Prita nggak mungkin ketularan virusnya ayah cuma gara-gara Prita makan bareng sama ayah. Oke, aku tahu kalau ayah di sana cuma bantu orang. Tapi pernah nggak ya, ayah tuh mikir gimana perasaan aku sebagai anak ayah? Gimana stigma masyarakat tentang aku? Kalau ayahku tuh seorang penderita HIV, gimana ya? Emang mereka tuh siapa sampai ayah segitunya? Nah, membantu orang itu tidak perlu melihat dia siapa. Kalau ngomong kosong ya, omong kosong itu semua. Minggir. Halo Angel. Jel, kamu sebenarnya hari ini ada waktu nggak? Iya, lagi kosong. Kenapa tuh? Aku sebenarnya mau cerita Jel sama kamu. Aku udah nggak kuat deh nyimpenin sendiri. Hah? Tumben banget. Kenapa kamu? Jadi gini Jel, ayahku tuh setelah volunteer dari Amerika nanganin orang-orang HIV, ternyata ayahku juga kena HIV Jel. Ayah kamu kena HIV? Iya. Ih, ada loh tetangga aku kena HIV 3 minggu kemudian dia meninggal. Terus katanya nyebar ke orang-orang sekitarnya gitu. Terus katanya tuh HIV kan lewat tertular lewat cairan sama air liur gak sih? Ih, aku takut kamu kena HIV deh. Angel, kok kamu gitu sih? Kamu kan sahabat aku. Ya temen sih temen, tapi kan kalau misalkan menyangkut masalah kesehatan aku juga nggak mau lah kena HIV. Ih, jangan kamu kena HIV juga ya? Enggak Angel, masa kamu nggak percaya sih sama aku? Aku nggak kena HIV kok. Ih, mana percaya aku, bisa aja kamu kena HIV juga kan? Enggak Angel, kamu tuh harus percaya. Aku kan sahabat kamu. Sahabat sih sahabat, cuma kalau masalah kesehatan gini aku juga nggak mau lah kena virus HIV. Angel, kamu kok gitu sih Angel? Kamu ngapain kesini? Ih, kalian tau gak sih, tapi jelas siapa ya? Papanya Prita tuh kena HIV. Ya kan aku gak mau ketularan ya, masa iya aku mau mati muda? Ya kan gak mau. Nih, kalau gini mah kita aja kan kalau ketularan HIV kan bahaya. Nah makanya itu kan salah satu upaya preventif biar kita gak ketularan HIV gak sih? Hei, Frit, sini Frit. Apaan? Aku punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Bedanya bunglon sama bapak kamu apa, Nak? Ya beda dong, bunglon kan hewan, kalau papa aku kan manusia. Salah, kalau bunglon ganda ganti warna jadinya indah. Kalau bapak kamu ganda ganti pasangan jadinya kena HIV AIDS. Brengsek ya lo. Cuk. Maksud lo tuh gimana? Omongan lu tuh kayak gimana? Oh ya gak bener. Iya, kan brengsek banget, mulutnya tuh minta dirobek. Yang penting itu bapak kamu ya. Maksud lo tuh kayak gimana? Pinter doang di kampus, kayak keluarganya bawa penyakitan. Lu tuh kurang ajar banget sih, ngomong apa? Dari tadi tuh ngomong apa? Ngelantur mulu. Jel, lo kan yang pasti udah ngebocorin semua ini. Kamu yang udah ngebocorin rahasia keluarga aku. Kamu tuh memang sahabat brengsek.
Mending tanya sini deh, Bre. Buat apa? Sini. Buat apa? Di sini tas, ada tas. Nah, kan kalau kayak gini bersih, jadi udah kena HIV deh. Dasar goblok kalian semua. Ini ya bos. Jadi bagaimana dok dengan keadaan Mas Dani? Nah, jadi begini Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati penyakit yang dialami oleh Pak Dani. Tapi pada kenyataannya dunia kedokteran sampai saat ini tidak menemukan obat yang tepat untuk virus yang dihadapi oleh Pak Dani. Tapi tenang, saya tetap berusaha memberikan semaksimal mungkin dan yang terbaik mungkin untuk Pak Dani. Jadi di sini saya sudah beberapa mempersiapkan obat yang nantinya harus dikonsumsi secara teratur dan rutin oleh Pak Dani agar kestabilan dari kesehatan Pak Dani tetap terjaga. Tapi saya sebenarnya khawatir dok dengan masa depan Aprita. Bagaimana dengan pendidikannya? Bagaimana kalau sampai Aprita terdampak stigma masyarakat dok? Kalau sampai Mas Dani tidak bisa disembuhkan? Nah, benar itu dok. Kami sebenarnya lebih khawatir ke Aprita. Bagaimana dok dengan masa depan keluarga kami? Jadi begini Bu, kalau menurut saya Aprita adalah anak yang kuat juga. Aprita juga sudah besar dan dia pasti memahami keadaan dari ayahnya. Toh juga penyakit yang dialami oleh Pak Dani kan disebabkan bukan karena hal yang menjijikkan. Dia hanya salah menusukkan jarum suntik bekas pasien HIV-nya. Bapaknya juga mempunyai mental sangat kuat untuk menyelamatkan pasiennya. Apalagi anaknya pasti sudah sangat cukup kuat untuk mengerti bagaimana keadaan dari bapaknya sekarang. Jadi seperti itu. Rita, nah kamu kenapa? Prit, Nah, bagaimana nih mas? Prit, Sayang, kamu kenapa nak? Rita, kamu kenapa nak? Kamu kenapa sayang? Sudah, Rita. tenang Prita. Kamu masih bisa membersamai dengan ibumu untuk pengobatan rutin dari ayahmu. iya. Pastinya kamu bisa menampingi ayahmu untuk sampai sembuh dalam penyakit yang dia derita. Tuh dengerin Pak Dokter Prit, nggak apa-apa. Pak, maafin aku ya Pak, selama ini aku udah salah sama Papa. Iya, nggak apa-apa nah. Udah, ayo duduk di kasur dulu. Duduk di kasur dulu. Jadi, ya dengerin Papa ya. Gini loh. Sebelumnya Papa mau minta maaf karena gara-gara Papa, Prita jadi nggak fokus sekolah. Prita jadi kepikiran apa yang dikatain teman-teman Prita tentang Prita. Papa mau minta maaf ya. Nanti kalau misal Papa udah nggak ada, Prita jagain Mama ya. Papa jangan ngomong gitu Pak, Papa itu pasti sembuh. Aku tuh bisa melawan dunia ini Pak, asalkan Papa itu sama aku. Jangan ngomong gitu Pak. Iya, ya udah. Kalau gitu Prita temenin Papa ya buat sembuh. Ingetin Papa buat minum obat dari dokter. Terus mamanya juga dijaga. Ya udah. Pasti kita balik kayak dulu kok. Percaya deh sama Papa. Mak, penyakit itu bukan aib. Penyakit itu tuh udah diciptakan sama Tuhan. Tuhan yang menguji dosa, tapi bukan pendosanya. Tuhan aja nggak berhak menghakimi, apalagi manusia, jelas nggak boleh kan? Tapi Bu, bagaimana stigma masyarakat tentang saya dan juga ayah saya? Bagaimana kalau mereka berpikiran buruk tentang ayah saya? Kenapa Tuhan begitu menguji saya seperti ini Bu? Tapi tak, Tuhan itu nggak pernah menyiksa hambanya. Tapi setanlah yang menguji kalian atas izin Tuhan. Tapi Bu, di antara semua manusia yang ada di dunia ini, kenapa harus saya? Setan tuh menggoda kamu karena dia tuh melihat potensi di kamu. Kamu kuat, kamu cerdas, ibaratnya maling ya. Dia nggak bakal nyuri rumah yang kosong. Tuhan tuh juga begitu. Dia lihat kemampuan di kamu. Makanya dia mengizinkan semua hal itu terjadi sama kamu. Bu, bisa nggak ya saya merubah stigma negatif masyarakat tentang mereka penyandang HIV/AIDS? Yang bisa saya bilang sih, kamu harus menyalahkan ini bukan hanya sekedar anak yang membela ayahnya, tapi sebagai seorang yang cakap akan diskriminasi, stigma yang diterita oleh
Sini. Apaan? Sini. Sini kan hampir 3 juta loh. Yang bener? Iya. Banyak banget. Hebat banget kalian. Iya dong. Angel, ada apa Angel? Apa ini? Udah buka aja. Aku salah udah berstigma negatif ke kalian. Anggap aja ini sebagai permintaan akhir. Tapi bukan berarti kita berteman lagi. Terima kasih. Ya udah, makasih ya Angel atas undangannya. WTA Tulen.